warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar bergerak cepat. Mereka ini akan melakukan deklarasi besok, ya hari Sabtu 2 September 2023 di Hotel Mojopahit, Surabaya. Soal ini juga sudah disampaikan oleh para politisi PKB, kemudian juga orang kalangan dekat dari Anies Baswedan dan juga para politisi Nasdem. Dan sebelumnya ketika ditanya oleh wartawan, ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, apakah benar deklarasi akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 September, Surya Paloh waktu itu tidak mau memberi kepastian. Ada saya dengar begitu, tapi belum terkonfirmasi kepada saya. Jadi barangkali baru kemungkinan ada ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, itu kata Surya Paloh pada Kamis malam ketika dijumpai seusai menggelar rapat di kantor DPP Partai Nasdem, Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat PKB tadi pagi itu sudah menggelar rapat gabungan antara Dewan Syuro dan Tanfiziah, menyikapi mereka masih menyebutnya sebagai tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Dan sore tadi kemudian dilanjutkan dengan rapat konsultasi dengan para kiai di Surabaya, Jawa Timur. Dan karena itu diputuskan kemudian besok itu akan dilakukan deklarasi. Para ketua dan pengurus DPW PKB seluruh Indonesia juga sudah diperintahkan untuk merapat ke Surabaya. Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait seusai rapat pleno di DPP tadi pagi memastikan mereka ini juga akan secara resmi pamit kepada Prabowo Subianto. Dengan sendirinya begitu, kata Fawait ketika ditanya oleh wartawan. Kendati belum secara resmi pamit, namun ini Prabowo Subianto sendiri sudah merespon kabar Caimin akan berpasangan dengan Anies, dan dengan begitu akan meninggalkan koalisi Indonesia Maju. Ini koalisi yang awalnya sebenarnya dibangun bersama oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar yang sudah berlangsung 1 tahun. Pada waktu itu namanya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang merupakan akronim dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Koalisi Indonesia Raya. Prabowo menyatakan, begitulah demokrasi, santai-santai saja. Respon dari Prabowo ini berbeda sekali ya dengan apa yang terjadi dengan Demokrat, karena Demokrat ini sekarang ini kelihatannya sedang sangat sedang sangat emosi ya menghadapi keputusan Anies Baswedan dan Surya Paloh ini. Dan selain mereka menurunkan baliho, itu kemudian sekarang ini juga Demokrat ini sedang bongkar-bongkar aib dari Anies Baswedan dan juga Surya Paloh. Tetapi saya kira mungkin memang namanya juga orang sedang dalam tahap marah, ya wajar kalau kemudian mereka sangat marah, kan merasa tiba-tiba saja kok ditinggalkan begitu saja, padahal sebelumnya kan Anies Baswedan itu secara resmi bahkan sudah meminta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya. Dengan deklarasi Anies dan Caimin ini, maka mereka ini, Anies dan Caimin, akan menjadi pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pertama yang terbentuk dan sekaligus mendeklarasikan diri. Sampai saat ini kan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo itu belum memutuskan siapa yang akan mereka gandeng. Kalau Prabowo kelihatannya list nama-namanya sudah jelas ya, itu pilihan-pilihannya itu sekarang ini yang paling kuat itu ya, kalau tidak Menteri Negara BUMN Erick Thohir, itu putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Dan ini kalau memang betul nanti akan mengusung Gibran, maka ini akan diputuskan setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Dari situ mungkin baru nanti Gibran mau diputuskan. Sementara Ganjar Pranowo ini kelihatannya juga masih melakukan window shopping, jadi masih belanja-belanja lah gitu ya, masih lihat-lihat di etalase. Tapi problemnya saya kira buat Ganjar Pranowo bukan hanya siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya, tetapi partai mana lagi yang masih mungkin dia gaet. Dan sebenarnya dengan ngambeknya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini dan kemungkinan check out, ini peluang untuk mereka menarik partai Demokrat ke koalisi mereka. Dengan deklarasi ini, maka peta persaingan Pilpres 2024 itu menjadi berubah. Koalisi pengusung Anies dan Caimin yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan PKB
Itu kalau Demokrat akhirnya benar-benar memutuskan keluar dari koalisi perubahan ya, ini akan menjadi partai kedua atau maksud saya koalisi kedua terbesar ya kalau kita lihat dari sisi kursi di parlemen. Sementara kemudian dengan ditinggal oleh PKB, maka koalisi pengusung Prabowo itu sekarang ini tinggal ada 3 partai, yakni Gerindra, Nasdem, dan PAN. Padahal tadinya kan mereka ini koalisinya Prabowo itu diharapkan menjadi partai koalisi besar pendukung pemerintah Jokowi. Di situ tadinya ada Gerindra, Nasdem, PAN, dan juga PKB, dan sementara harusnya juga diharapkan P3, tapi P3 keburu sudah bergabung lebih dulu ke Ganjar Pranowo. Sementara pengusung Ganjar Pranowo itu yang ini paling kecil, terdiri dari PDIP dan P3. Bila kita lihat dari jumlah kepemilikan kursi di parlemen, koalisi partai pendukung Prabowo itu tetap terbesar ya kepemilikan kursinya di parlemen. Itu mereka itu sekarang terdiri dari Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, dan Partai Amanat Nasional 44 kursi. Jadi total mereka semuanya itu 207 kursi atau 36% dari total jumlah kursi di parlemen sebanyak 575 kursi. Jadi ini lebih dari presidensial threshold 20%. Nah, koalisi Anies dengan Caimin itu terdiri dari Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PKS 50 kursi. Ini jumlahnya 167 kursi atau 29%. Jadi ini dia nomor 2 setelah koalisinya Prabowo. Ini dengan catatan kalau Demokrat keluar ya. Sementara koalisi Ganjar itu terdiri dari PDIP 128 kursi, dan P3 itu 19 kursi. Jadi total 147 kursi atau 25,5% kursi di parlemen. Jadi tersisa Partai Demokrat yang belum jelas kemana akan berlabuh. Ini dia memiliki sebanyak 54 kursi atau 9,39% kursi. Bila dilihat dari komposisi ideologisnya, wah ini mulai menarik ini ya. Maka tiga koalisi tadi itu diwakili semua oleh segmen nasionalis dan religius. Itu komposisinya seperti itu. Tapi beda-beda ini ya komposisinya. Nah, karena kalau kita lihat koalisi Anies dan Caimin ini menjadi koalisi yang paling lengkap kalau dari sisi segmen pemilih ya, karena mereka itu diwakili oleh partai nasionalis, dalam hal ini Nasdem, kemudian Islam tradisional yakni PKB yang terafiliasi dengan pemilih Nahdliyin, dan Islam PKS ini kita nggak bisa sebut Islam modern ya, tapi Islam garis kanan gitu ya. Ini diwakili oleh PKS. Kalau kira-kira pembagian kanan gitu ya, PKS ini kanan luar, sementara PKB itu ya kanan dalam ya. Sementara Ganjar Pranowo itu hanya terdiri dari nasionalis yang komposisinya sangat besar dan Islam tradisional yakni P3. Ini karena P3 ini kan sebenarnya juga beririsan dengan Nahdlatul Ulama, meskipun tidak semuanya Nahdlatul Ulama, tapi jumlahnya sangat kecil karena kursi mereka di parlemen juga cuma 19 kursi. Prabowo ini ada 2 partai nasionalis yakni Golkar dan Gerindra, serta Islam modernis. Ini PAN. Ini kalau PAN masih boleh dianggap sebagai representasi Muhammadiyah. Jadi dianggap dia mewakili Islam modernis ya. Jadi tidak di sini ada bolongnya di sini Pak Prabowo. Yakni dia tidak punya segmen pemilih tradisional khususnya Nahdlatul Ulama, padahal tadinya dengan adanya Caimin di situ, dengan adanya PKB di situ, maka Prabowo ini yang paling lengkap ya, karena ada NU, ada Muhammadiyah, dan ada partai nasionalis yakni Golkar dan Gerindra. Dengan bergabungnya PKB bersama Nasdem dan PKS, maka untuk penguasaan wilayah, kalau kita bicara soal pemilihan di Jawa, ini bisa dibilang juga koalisi Anies dan Caimin ini yang paling lengkap untuk di Jawa ya. PKS selama ini cukup kuat, bahkan pernah sangat kuat misalnya di DKI, Jabar, dan sebagian Banten. Sementara PKB itu kuat di Jawa Timur tentu saja, dan juga sebagian dari Jawa Tengah. Nah, Nasdem bisa melengkapi kekosongan ini di beberapa daerah di Jawa. Jadi lengkaplah mereka ini untuk penguasaan teritorinya juga di Jawa. Dari militansi pendukung atau apa ya, kita enaknya mungkin kita gunakan istilah yang lebih ilmiah gitu, partai ID gitu ya. Partai ID itu PKS dan PKB ini adalah 2 partai yang punya partai ID yang sangat kuat ya.
ini hampir dapat dipastikan mayoritas pemilih dua partai ini akan memilih pasangan Anies dan Caimin. PKB itu tentu saja mereka mayoritas akan memilih Caimin. Bahkan ini sangat mungkin juga akan dapat tambahan suara dari pemilih NU lainnya. Sementara PKS itu ya mereka akan terafiliasi dengan Anies Baswedan. Jadi lengkap ini. Begitu juga dari sisi kotil efeknya, saya kira ini semua tiga partai ini akan dapat kotil efek yang sama ya. Nasdem sebagai partai pengusung pertama Anies Baswedan juga dipastikan akan dapat kotil efek. PKS juga karena dia punya hubungan yang panjang dengan Anies juga dapat kotil efek, dan PKB sudah pasti karena dengan dipilihnya Caimin sebagai wakil presiden ini juga kotil efeknya akan sangat besar kepada PKB. Jadi ini harus kita akui keputusan Surya Paloh menggandeng Caimin dan PKB yang kemudian disepakati oleh Anies dengan konsekuensi ditinggalkan oleh Partai Demokrat ini merupakan keputusan yang cukup berani tapi dengan kalkulasi yang cukup cermat dan matang. Selama ini ngototnya Nasdem menolak Agus Harimurti Yudhoyono itu karena mereka menyadari bahwa Anies Baswedan itu masih lemah di wilayah-wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, terutama di daerah yang basis pemilihnya itu Muslim tradisional atau Nahdliyin. Peran itu semula diharapkan dapat coba diatasi oleh kehadiran AHY, tapi tentu saja ini bukan AHY-nya, tapi Pak SBY ya. Pak SBY ini bagaimanapun adalah putra dari Jawa Timur ya. Jadi dengan begitu dia tentu punya basis yang cukup kuat juga di Jawa Timur, dan itu terbukti pada Pilpres lalu ya, ketika 2 kali Pilpres itu Pak SBY itu bisa menang di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Namun tentu saja karena ini AHY yang maju ya tidak semaksimal ketika zaman SBY yang maju sebagai calon presidennya. Dan dengan masuknya PKB dan Caimin, maka lubang besar yang jadi PR buat Anies Baswedan itu sebagian besar bisa ditutupi oleh Caimin. Jadi dengan komposisi yang baru ini, Anies berpasangan dengan Caimin, maka peta pertarungan Pilpres 2024 ini akan menjadi sangat menarik ya. Ini saya tidak kaget kalau kemudian nanti ini elektabilitasnya akan segera berubah ya petanya. Selain menjadi lebih berimbang, setidaknya ini kan ada satu fenomena yang menarik juga ya, bahwa kelompok nasionalis bersama itu bisa berkoalisi dengan Islam tradisional dalam hal ini PKB, dan Islam garis kanan dalam hal ini PKS ya. Ini belum pernah terjadi dalam peta sebelumnya itu, kecuali mungkin pada masa SBY ya, karena pada masa SBY itu pada waktu itu PKS dan juga PKB itu bisa disatukan oleh Pak SBY. Jadi sekali lagi ini merupakan fenomena menarik ya. Tinggal bagaimana tim Anies dan Nasdem itu meredusir negatif campaign atau downgrading yang sekarang ini dilakukan oleh Partai Demokrat yang memberi stigma Nasdem dan Anies itu sebagai pengkhianat. Namun bila Demokrat ini bisa ditarik kembali, dipertahankan dalam koalisi Anies Caimin, maka itu akan menjadi keuntungan, bukan keuntungan buat Anies dan Caimin saja, tapi juga keuntungan buat Nasdem dan AHY. Jadi ini keuntungan untuk kedua belah pihak. Demokrat saya kira sebenarnya kalau keluar ini kan dia punya PR besar, pasti dia harus menimbang-nimbang secara cermat kemana dia akan melabuhkan pilihannya, kepada ke Pak Prabowo atau kepada Ganjar Pranowo. Kalau kepada Pak Prabowo, apa konsesi yang mereka peroleh gitu, ketimbang misalnya tetap bertahan bersama dengan Anies dan Caimin. Begitu juga ketika dia misalnya ke Ganjar Pranowo, tentu kan dia harus berhadapan dengan dominasi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati yang menentukan keputusan-keputusan penting apapun berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Nah, sementara kalau tetap bersama Anies dan Caimin sebagai salah satu, ini kan bagaimanapun juga Demokrat itu adalah pemegang saham awal dari terbentuknya koalisi perubahan untuk persatuan. Sesungguhnya dengan begitu Demokrat itu bisa minta jatah yang besar di kabinet nanti dia. Karena kan mereka sudah tidak dapat jatah wapres, jadi wajar dong kalau mereka minta jumlah di kabinet yang lebih besar dan juga dengan portofolio yang lebih penting. Dan ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa seandainya nanti pasangan Anies dan Caimin terpilih menjadi presiden dan calon wakil presiden. Mereka bisa magang di pemerintahan itu dengan menjadi menteri di kabinetnya.
Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.